Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita di program Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ketua IPPNU Jepara tahun 2025 bersama Kak Mahyatul Azhari. Iya, betul sekali. Oke, kita sapa pada pagi hari ini yang sangat cerah dan mendukung banget. Iya, alhamdulillah. Halo Kak Via ya. Oh, iya Kak Via, saya Kak Via dan bersama Kak Mahya. Kak Mahya. Kita panggil Kak Mahya aja agar lebih enjoy untuk berbincang pagi kali ini. Kak Mahya, tadi perjalanannya aman? Alhamdulillah aman, lancar. Oke, sebelumnya Kak Mahya, kita dari kru KPI TV dan Bincang Pagi mengucapkan selamat atas terpilihnya menjadi Ketua IPPNU Jepara tahun 2025. Ya, terima kasih. Dan kita juga ucapkan terima kasih juga Kak bisa berkenan hadir dalam acara Bincang Pagi kali ini di episode yang ke-157. Kak Maya mengobrol tentang IPPNU di Jepara ini ya, tapi sebelumnya lebih lanjut dan lebih dalam, mungkin boleh diceritakan tentang latar belakang Kak Mahya, bagaimana nih kok bisa sampai terjun di IPPNU Jepara, awal mulanya seperti apa? Oke, boleh. Tentunya proses itu benar-benar nyata ya Mbak. Ini saya ceritalah terkait mungkin dulu. Saya itu bergabung di IPPNU. Kalau perempuan kan IPPNU ya, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Itu mulai tahun 2020. Setelah lulus dari SMK. Itu aku baru gabung ya. Setelah itu melalui proses yang namanya Makesta. Makesta itu adalah proses di mana saya itu bisa dianggap menjadi anggota IPPNU. Mulai awal tahun 2021 aku ikut Makesta. Itu adalah jenjang kaderisasi pertama ya. Setelah itu lanjut di akhir tahun 2021 aku mulai ikut SKD. SKD itu sekolah kaderisasi ya, sekolah kaderisasi, di mana saya sudah mengenal, mempelajari tentang kaderisasi di IPPNU. Lanjut lagi tahun berikutnya 2022 mulai ikut yang namanya jenjang kaderisasi kedua, yaitu LAKMUD, latihan kader muda. Itu yang mengadakan di tingkat PAC atau kecamatannya. Berhubung saya dari Beringin Batalit Jepara, jadi saya berprosesnya mulai dari pimpinan ranting IPPNU Beringin. Setelah itu pimpinan anak cabang Kecamatan Batalit. Setelah itu setelah LAKMUD saya didelegasikan menjadi peserta pelatihan instruktur dan pelatih di cabang. Mulai dari itu saya tahu tentang cabang IPPNU Jepara. Menjadi instruktur, apa sih itu instruktur? Itu sebagai pengawalan kaderisasi di Jepara. Ya tadi kaderisasi Makesta dan juga LAKMUD. Saya sudah mulai diikutkan menjadi pengurus di situ. Terus tahun 2025 kemarin itu saya mengikuti tingkat kaderisasi yang ketiga, yaitu LAKUT, latihan kader utama yang diadakan oleh pimpinan cabang dan beberapa pelatihan-pelatihan lainnya. Terus alhamdulillah kemarin itu sebenarnya saya sudah menjadi ketua di pimpinan ranting Desa Beringin. Udah sempat jadi ketua? Iya, sudah sempat jadi ketua. Kalau di PAC sih masih itu ya, menjadi wakil ketua kaderisasi kayak gitu. Ya tetap memang berproses dari awal IPPNU
tingkatan ke bawah sampai ke atas, alhamdulillah proses itu nyata. Jadi mungkin menjadi ketua IPPNU saat ini tuh mulai dari pahitnya sampai manisnya itu sudah saya lalui. Sampai membuahkan hasil. Ya, hasil itu memang dari proses yang nyata. Ya. Seperti itu sih, Kak. Tapi cukup panjang banget ya, Kak, dari panjang dari tahun 2020 sampai 2025, ya 5 tahun. Sebenarnya itu kalau di tingkatan IPPNU itu masih sedikit, Kak, mesti tahunnya. Oh iya. Kadang tuh ada yang sampai 7 sampai 10 tahun masih di IPPNU. Karena kan memang organisasi ini kan berjenjang, kaderisasinya itu tertata, mulai dari bawah sampai atas itu ada tingkatannya, seperti itu, Kak. Terus awal mula ikut di IPPNU nih, ada yang ngajak atau memang Iya, dari diri sendiri? Iya. Pertama itu aku pengen, tapi kan aku dulu itu kan pulang dari ya mondok ya, itu kan nggak tahu ini gimana caranya ikut IPPNU. Aku pengen, terus tiba-tiba ada temen yang ngajak. Awalnya ya malu, Kak, bener-bener malu, kayak ini organisasi apa sih, kayak gitu kan ya. Organisasi tentang apa, terus ngapain aja. Terus aku berani untuk memulai, berani untuk berproses di situ. Terus ternyata aku mulai dapet banyak temen, mulai di PAC waktu itu ada ya ajakan terkait beasiswa. Waktu itu aku join di Unisnu. Daftarnya itu mandiri ke awalnya, terus tiba-tiba ada info ada beasiswa. Aku mencoba untuk ikut daftar, siapa tahu nanti lolos kan gitu kan. Betul. Dan alhamdulillah ternyata aku bisa kuliah di Unisnu jurusan manajemen full beasiswa, dan alhamdulillah kemarin sudah wisuda. Berarti wisuda baru bulan kemarin? Bulan kemarin. Wah, jadi kayak masa setelah wisuda terus jadi ketua IPPNU Jepara kayak hadiahnya gitu. Itu ya, Kak. Waduh, kalau dibilang hadiah itu siapa tahu ya barokahnya juga. Amin. Barokah itu kan yang nggak terlihat tapi itu nyata kayak gitu. Jadi baru habis wisuda langsung diangkat menjadi ketua IPPNU Jepara. Ya, alhamdulillahnya banyak yang memihak, banyak yang memberikan tanggung jawab ini kepada saya, seperti itu. Oke, terus nih, Kak, apa yang menjadi motivasi utama Kakak menjadi ketua IPPNU Jepara? Adakah sosok yang inspiratif yang akhirnya Kakak mau menjadi ketua IPPNU Jepara? Sebenarnya saya tuh tertarik dengan 3 tokoh pahlawan yang ada di Jepara. Raden Ajeng R.A. Kartini, Ratu Kalinyamat, dan Ratu Sima. Itu kan tokoh perempuan yang memang benar-benar berani mempertahankan tegas, adil, dan juga mempertahankan terkait hak-hak wanita. Bahwa wanita di Jepara khususnya itu juga berhak menjadi seorang pemimpin. Jadi tidak hanya laki-laki saja, makanya ada yang namanya kesetaraan gender seperti itu. Dan perlu saya buktikan hari ini bahwa saya bisa dan insya Allah siap untuk memimpin PC IPPNU Jepara tahun 2025-2027. Oke, termotivasi dari 3 tokoh utama yang ada di Jepara, bahwa perempuan itu mempunyai hak untuk memimpin. Betul sekali. Hanya laki-laki saja ya. Oke, terus bagaimana proses dalam pemilihan saat itu IPPNU di Jepara, dan apakah ada tantangan yang begitu kuat dalam proses pemilihan itu, saingan atau bagaimana? Kak, ada nggak itu ceritanya? Sebenarnya ada, karena di prosesi pemilihan itu kan yang namanya konvercap ya, konferensi pimpinan cabang itu ya. Itu yang pesertanya itu kan kader IPPNU se-Jepara, baik tingkatan ranting, komisariat, dan juga pimpinan anak cabang. Dan tercatat bahwa pimpinan anak cabang di Jepara itu ada 16 ya. Dan rantingnya itu ratusan tentunya. Lah waktu itu awal mulanya sih saya nggak nyalon ya, Kak. Saya nggak nyalon, itu benar-benar nggak ada. Kalau niat nyalon kan konsolidasi atau pilih aku ya, enggak.
bener-bener kayak berjalan aman, damai. Tiba-tiba waktu setelah demisioner, setelah LPJ-an ya bahasanya demisioner, itu ada kandidat-kandidat calon dan ada empat kandidat calon yang masih itu ya termasuk dalam kualifikasi. Itu ada saya, terus ada orang Pecangaan, ada orang Kalinyamar, dan ada orang Kembang. Dari pesertanya itu yang bisa untuk memilih, itu kan yang memiliki SP, itu tercatat ada 75 pemilih seperti itu. Dari masing-masing pimpinan ranting atau perwakilan, pimpinan ranting, pimpinan komisariat, dan juga PAC seperti itu. 75 itu Kak, saya shock banget ketika dapat jumlah 67 suara. 67 suara dari 75. Itu lebih dari setengahnya itu. Iya, kayak langsung aklamasi. Tiba-tiba shock banget. Kok tiba-tiba Mahya kan gitu ya saat pembacaan. Kok bisa kan kayak gitu. Tapi ini berarti tandanya bahwa mereka itu memang percaya kepada saya. Bahwa harus saya hadapi, saya lakukan dengan sebaik-baiknya tanggung jawab ini. Seperti itu. Jadi 67 itu nggak kecil ya Kak dengan 75 ya. Jadi waduh ini gimana? Tapi bismillah seperti Jadi itu. dari 75 orang itu hanya perwakilan ya Kak. Berarti enggak seluruh kader, seluruh tidak memilih. Sebenarnya itu ada 100-an lebih Kak. Tapi karena syaratnya pemilih harus memiliki SP aktif ya, itu jadinya tersisa 75 dan satu perwakilan saja yang berhak memiliki suara seperti itu. Keren sekali pemirsa. Jadi prosesnya tuh sangat begitu panjang, mulai memang dari yang pahit, manis harus dilalui semuanya hingga sampai saat ini bisa menjadi ketua IPPNU Jepara tahun 2025. Betul sekali. Oke Kak, untuk segmen berikutnya nanti kita akan mengikuti dan mengasih pertanyaan lagi, tapi kita jeda dulu sebentar ya. Oke teman-teman, terus saksikan Bincang Pagi dan tonton terus di segmen berikutnya, tetap di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Di penghujung sana itu sudah ada tanaman durian gitu ya Pak ya. Sudah ada menambah daya tarik para calon mahasiswa untuk makanan sampai dengan daster juga. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka
kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih. Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Oke, kembali lagi bersama kita di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke Kak Mahya, kita kembali lagi nih. Tadi kita udah membahas banyak banget mulai bagaimana Kak Mahya ini terjun di dunia IPPNU Jepara sampai menjadi ketua dari yang pahit sampai manis nih, udah diserbu semuanya, dijalanin aja ya. Iya. Oke, untuk ini yang berikutnya nih Kak, bagaimana Kakak Mahya ini mengatur waktu kuliah dan berorganisasi di dalam kampus maupun di luar kampus? Kan pada saat kuliah nih bagaimana? Sekarang kan udah lulus ya. Gimana nih mengatur waktunya Kak? Iya, tetap kita tuh harus punya yang namanya manajemen waktu. Strategi gimana sih agar nggak tubruk-tubruk kayak gitu kan? Ya. Kan orangnya satu, tapi kegiatannya banyak, kan juga kesehatan juga, mentalnya juga gimana kan kayak gitu. Kalau di kampus ya, dulu kalau di kampus itu kan seringnya kegiatannya itu kan pagi, kayak pagi, weekend atau weekday itu kan juga pagi, itu masih bisa. Terus kalau di IPNU PPNU itu kegiatannya itu rata-rata tuh malam. Rata-rata tuh malam, kalau enggak ya hari Ahad, Sabtu Ahad seperti itu. Jadi mungkin mulai dari pembagian di job desk ketika nanti aku memang dibutuhkan di IPNU PPNU, ini job deskku lebih penting daripada ya, bukannya aku terus menyepelekan ya, tapi kan kita juga harus tahu yang namanya job desk itu sendiri, penting mana dulu, seperti itu, baru kita bisa prioritaskan. Tapi kan nggak selamanya disepelekan yang itu, enggak, tetap kalau bisa memang rata, bisa aktif di sini, bisa aktif di sini juga. Dan kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain kan ya alhamdulillah, seperti itu. Jadi yang penting itu tetap jaga kesehatan, bisa mengatur waktu itu sendiri dengan cara tadi
tata dulu prioritasnya. Kalau memang di bagian sini kita dibutuhkan, boleh kita join ke sini dulu. Tapi jangan lupa kita juga dari sini, seperti itu. Boleh berproses di banyak organisasi, boleh. Tapi ya memang harus bisa menata waktu, menata diri juga. Posisi kita itu di bagian mana, kita harus tahu. Jangan ikut-ikutan saja. Kadang kan ada yang mengalir aja seperti air. Iya, betul. Jangan, nanti kalau ke bawah arus gimana? Kan Bahaya kita itu. harus punya tujuan. Kita ikut organisasi ya harus ada tujuannya. Kita pengen ngembangin apa sih di sini? Kita pengen belajar tentang apa sih di sini? Kan harus kita tata. Mungkin dulu awalnya aku yang masih grogi ya di depan umum kayak dredeg ya, sampai mules kan kayak gitu ya. Mungkin melalui proses berani mengambil, oh iya jadi moderator atau MC, itu salah satu cara untuk kita belajar di organisasi itu. PD kayak gitu. Jadi bukan menyepelekan kanan kiri, enggak, tapi kita harus tahu mana yang lebih diprioritaskan ya Kak. Betul banget. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk mengatur waktu tuh memang kita harus memanajemen waktu kita sendiri ya agar lebih efektif dan tidak terbuang sia-sia. Betul. Oke, dan Kak Mahya ini persiapannya nih sebelum menjadi ketua IPPNU Jepara, apakah ada persiapan khusus dan mungkin syarat tertentu? Siapa tahu nih nanti dari kru KPI TV atau mahasiswa-mahasiswa Unisnu nanti setelah Kak Mahya Demis kita langsung join jadi ketua IPPNU Jepara. Tentunya dalam proses pemilihan ya, proses pemilihan itu kan ya ada kualifikasinya, pasti ada syarat-syaratnya menjadi ketua itu yang seperti apa. Dan tidak sembarang orang bisa menjadi tiba-tiba jadi ketua itu enggak ya. Iya, betul. Ya memang harus berproses, harus makesta, Ya, dari harus awal. lakmut, ya seperti itu. Enggak yang aku hari ini harus Nyalon. jadi nyalon. Halo, nggak bisa kayak gitu. Dan mungkin ya menahkodai IPPNU di Jepara yang sudah puluhan tahun lah ya pengalamannya. Dulu kan udah ada nih ketua-ketua yang dulu, terus tiba-tiba ada orang yang pengen mau jadi ketua tanpa proses yang nyata, ya nggak bisa. Nggak bisa. Proses nyata dan tentunya tidak boleh protes. Itu yang perlu disiapkan, mental juga. Pengalaman yang terbaik kan memang dari diri kita ya. Mengikuti pelatihan-pelatihan, leadership kayak gitu. Dan fokusnya memang di IPPNU itu adalah mencetak pemimpin bangsa. Karena mau nggak mau 5-10 tahun ke depan pemimpin ya memang dari diri kita. Kalau nggak disiapkan mulai dari sekarang, terus nanti pemimpinnya siapa? Mau nggak mau memang kita yang harus menggantikan. Seperti itu. Makanya yang belum join IPPNU, ayo join. Seperti itu loh. Biar Ayo tahu join. prosesnya, proses Iya. nyatanya bagaimana. Tidak boleh tidak bisa tiba-tiba aku mau jadi ketua IPPNU Jepara lewat jalur dalam. Aduh, bisa. nggak ada jalur dalam, nggak ada. Harus melalui proses yang nyata. Betul. Oke. Terus Tika, apa strategi IPPNU Jepara itu dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan muda dalam kegiatan sosial dan keagamaan? Seperti seberapa penting nih peran IPPNU dalam masyarakat? Oke, dikatakan penting ya penting. Karena gini, di IPPNU kan itu sebuah organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama ya. Itu kan badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Dan kita sudah tahu bahwa NU sendiri itu adalah organisasi terbesar di dunia. Seperti itu. Jadi bisa kita pungkiri, kita itu akan terus bertemu dengan masyarakat. Dan dari IPPNU tentang keagamaan ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah kita itu kan harus kita punya bekal ya, mulai dari IPPNU. Masa nih kalau udah di masyarakat disuruh tahlil nggak bisa, minimal kan ya bisa mimpin itu al berjanji ya bisa,
jadi MC ya juga bisa, nggak terlalu, maksudnya kadang kan ada yang bilang atau yang menilai kalau di IPNU IPPN itu ngaji terus atau gimana. Ya tetap ada ngajinya, tapi tetap kita bisa mengikuti zaman lah. Digitalisasi ya juga perlu ada digitalisasi, organisasi dan kaderisasi ini kan juga bisa di mix ya. Dan juga tentunya kita usahakan lah, kita nanti akan kembali ke masyarakat seperti itu. Mulai dari di pelatihan-pelatihan itu kan juga ada ya Kak ya, yang namanya materi aswaja itu kan juga ada, amaliyah NU juga ada. Jadi kita udah dibekali dan kita siap terjun di masyarakat seperti itu. Oke, ini cukup menarik teman-teman karena IPPNU Jepara ini bukan seperti yang kalian pikirkan, tidak hanya ngaji dan ngaji, tapi seimbang ya. Iya. Oke, selaras dengan kemajuan zaman, harus tetap dikembangkan program-programnya. Oke, terus kira-kira programnya apa saja nih yang dilaksanakan dalam masa bakti 1 tahun ke depan, Kak? Rencananya mau dibuat seperti apa nih? Untuk 1 tahun ke depan kita mulai di penataan organisasi dan juga kaderisasi. Terkhususnya pada gebrakan ini ya, PR besar di Jepara itu tentang peremajaan. Peremajaan apa sih? Tentang ketua-ketua yang akan datang atau pemimpin-pemimpin yang akan datang itu harus bisa menyesuaikan umur yang telah dirilis dari pimpinan pusat seperti itu. Kalau di tingkatan pimpinan cabang, ketua itu maksimal 22 tahun. Kalau di tingkatan pimpinan anak cabang 20 tahun. Kalau ranting 19 tahun. Terus gimana sih ketika kita belum mempersiapkan itu? Nanti kan malah negosiasi terus. Gak apa-apa ketuanya ini wong dia itu yang bisa, padahal umurnya udah kadaluarsa kan kayak gitu. Kita harus ya tata dulu ini, mengikuti aturannya, mulai dari sekolah-sekolah yang paling dasar. Kita ada program IPNU IPPNU Back to School. Itu mulai digencarkan, saat ini sudah mulai digencarkan di seluruh pimpinan anak cabang terjun ke sekolah-sekolah. Ada yang sudah MI, ada MTS MA, ada juga. Lah, kita kan juga punya itu sih, apa namanya, stakeholder yang memang udah kolaborasi, yaitu LP Ma'arif. Makanya di sekolah-sekolah itu ada yang namanya komisariat. Lah, memang itu komisariat adalah kaderisasi yang paling dasar ya, maksudnya kita membentuk pemimpin itu mulai dari komisariat itu sendiri, agar nantinya pemimpin-pemimpin yang akan datang itu sudah siap mulai dari dia belajar dari MTS atau MI, udah tahu IPNU IPPNU seperti itu, Mbak. Oke, untuk yang program Back to School, Iya, itu IPNU IPPNU Back to School. oke, untuk semua sekolah yang ada di Jepara atau gimana Kak? Itu Sebenarnya itu terkhusus di bawah naungan LP Ma'arif. Tapi kalaupun misalkan dari kepala sekolahnya itu welcome atau bisa kita lobby masuk, itu nggak apa-apa. Karena yang paling ditakuti sekarang ya, Gen Z atau generasi-generasi muda saat ini, dia hanya paham terkait pelajaran-pelajaran umum saja. Betul. Padahal kan ya KNU-an, aswaja, keagamaan itu kan juga penting sebagai pondasi diri kita seperti itu. Agar nantinya tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Betul sekali. Ya itu kan kita juga mengantisipasi akan kenakalan-kenakalan itu melalui program IPNU IPPNU Back to School seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi itu lebih banyak dan manfaatnya tidak hanya dalam lingkup di ruangan yang tertutup, tapi juga kita keluar lapangan. Ya, betul. Oke, Kak. Dan kira-kira kalau misal nih saya mau daftar di IPPNU Jepara, apakah langsung bisa di IPPNU Jepara atau harus dari yang paling bawah di ranting desa-desa kayak itu atau bagaimana? Gini Kak, kakak
Desanya mana, alamatnya mana? Kalau aku di Kaliaman. Kaliaman. Kaliaman udah ada pimpinan rantingnya? Ada. Lah, kakak boleh join di Kaliaman dulu, PR Kaliaman seperti dulu. itu. Ya, berproses. Kakak kan harus juga ikut Makesta. Ikut gitu, Makesta itu teman-teman. seru loh, seru kayak gitu. Terus baru bisa berproses naik tangga 1, 2, 3 sampai ke pimpinan cabang. Gak mungkin tiba-tiba kakak nih, ini kan baru itu ya, proses pembentukan pengurus ya. Iya, betul. Ayo kak ikut, tapi kakak belum tahu ranah garapnya di pimpinan cabang. Terus nanti kakak malah bingung kayak gitu sendiri. kan. Oke. Lah yang penting kakak belajar dulu, coba dari pimpinan ranting dulu. Nggak apa-apa kok, nggak terlambat kok. Atau nanti langsung tuh lompat ketika udah Makesta langsung lakmut WAC dalam jangka 1 tahun nih, misal awal ini Makesta akhir lakmut kayak gitu kan. Tapi ya memang kalau bisa teman-teman berproseslah dari awal agar kalian itu merasakan pengalaman yang sebegitu hebatnya sih. Ya kayak gitu sih kak. Seperti itu Sobat KPI TV, jadi jangan langsung loncat, jadi ada tangga step by stepnya. Kita mulai dari yang bawah-bawah dulu nggak apa-apa, namanya juga proses ya Kak. Betul. Udah pasti ada step by stepnya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya, kita jeda sebentar. Jangan lupa tetap di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Hal yang kita perlukan, mulai dari karangan bunga yang terpakai, mulai dari bawis makanan sampai dengan daster juga dibuat gitu. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah, yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKV. KKV itu kali kita bersih. Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi.
Oke, kembali lagi bersama kita di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke, kembali lagi di Kak Mahya. Kita udah bicara cukup panjang banget tentang dasar-dasar IPPNU, bahkan sampai ceritanya Kak Maya juga banyak banget yang perlu kita pelajari. Terus kita sudah ada di segmen terakhir nih. Kira-kira pertanyaan pertama. Dan yang jadi santai aja ya. Kira-kira apa langkah-langkah IPPNU Jepara nih dalam meningkatkan kompetensi para anggotanya? Apakah lewat kerjasama atau kolaborasi dengan organisasi luar? Bagaimana tuh Kak? Oke, tentunya ya. Apalagi saya ini kan di pimpinan cabang ya. Cabang kan lingkupnya 1 Kabupaten Jepara. Kita harus tetap yang ada namanya mitra, kolaborasi, stakeholder itu pasti ya. Terutama di Pemda, pemerintah daerah, tetap kita harus jalin nama baik ya. Apalagi dalam saat ini mungkin itu ya, kita harus jalin komunikasi dulu. Apalagi baru ya, kenalan dulu. Ini baru masa-masa perkenalan sih, dan juga peralihan juga. Kita tetap ada kolaborasi terkait hal-hal mungkin nanti program kerja yang perlu kita kolaborasikan dengan Pemda dan di bawahnya, ataupun dengan itu LP Ma'arif juga itu sangat perlu, karena banyak sekali, walaupun kita itu di Jepara, tak kasih informasi dulu Kak, di Jepara itu pimpinan komisariat menjadi peringkat pertama se-Jawa Tengah yang sudah didirikan di Jepara. Jadi komisariat itu kan di sekolah-sekolah ya. IPPNU yang di sekolah itu namanya komisariat Kak. Itu Jepara saat ini menjadi peringkat pertama. Jadi kita se-Jawa Tengah. Kurang lebih di 150 sudah didirikan komisariat seperti itu. Jadi kita harus tetap mempertahankan itu agar Jepara menuju unggul dalam bidang komisariat seperti itu. Karena kembali lagi tadi peremajaan itu ya Kak, itu kan kita bisa tata itu memang mulai dari komisariat itu. Kita siapkan mulai dari komisariat. Dan LP Ma'arif menjadi stakeholder utama kita dalam kaderisasi. Dan tak lupa, mungkin kalau ada yang mau nih, mungkin dari dinas-dinas kalau mau kolaborasi juga bisa. Apalagi di IPP ini baru dan akan digencarkan lagi terkait keputerian, kegiatan keputerian. Keputerian seperti niat saya ya Kak, kepinginan saya itu menjadi kader IPPN itu tidak hanya bisa soft skill saja, tapi hard skill juga perlu dibekali. Dan mungkin kalau ada dinas-dinas nih, ini ada rencana kalau ada yang mau kolaborasi, pelatihan menjahit ataupun pelatihan make up itu kan jangka panjang ya Kak. Dan kalau kita udah selesai di IPPNU, sebenarnya ya tidak ada kata selesai ya, tapi ketika kita udah dibekali dengan hard skill itu, tinggal kita kembangkan lagi. Kita punya bekal. Jadi harapan saya ini nanti kita bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas di Jepara, dengan organisasi-organisasi di Jepara juga. Kita harus berjalan bareng untuk menuju Jepara 1 seperti keren itu. Banget. Sebisa mungkin itu kita cari relasi yang banyak banget ya untuk meningkatkan soft skill. Jadi ada hard skillnya juga, tidak hanya soft skill aja ya. Iya. Oke, keren sekali nih. Monggo, ini ada yang dari dinas-dinas ataupun dari organisasi lainnya bisa langsung kolaborasi saja sama IPPNU Jepara. Ya, kita welcome. Dengan satu tujuan untuk meningkatkan Jepara unggul. Oke. Terus gini Kak, yang terakhir nih, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan terutama kepada remaja-remaja di Jepara untuk generasi muda maupun luar Jepara juga boleh deh. Kira-kira apa nih untuk agar dia tuh termotivasi sama Kak Mahya? Jadi gini sih, lebih ke
kita harus sadar dulu, sadar tentang akan diri kita. Kalau misal pun kita saat berada dalam posisi stuck ya, bingung mau ngapain, gabut atau gimana, coba deh masuk IPNU IPPNU, coba deh belajar di situ. Coba, kamu tuh harus mau dulu, mau. Ketika kamu mau, nanti kan proses berjalan dan memulainya kira-kira nanti akan dapat mungkin teman baru, mulai dari teman deh. Betul. Teman baru dulu, ilmunya nantilah kalau udah nyaman di organisasi, nanti kan insya Allah mulailah berproses, itu kan nyaman, damai. Ayo, mumpung kita masih muda ya Kak ya, Betul mumpung sekali. kita masih muda, ayo tata niat dulu, ditata niatnya dulu, ayo kita sama-sama berkembang, sama-sama mengepakkan sayapnya, mengupgrade dirinya melalui organisasi-organisasi, terkhususnya IPNU IPPNU. Jadi untuk semua warga Jepara yang belum join, ayo segera join, tidak usah malu-malu. Gak apa-apa, kita belajar. Mungkin ada yang mikir, kan ada anak-anak kecil, itu Iya, anak-anak betul. kecil. Enggak, di sini kita ada tingkatannya masing-masing, seperti itu. Coba deh, nanti kalau ketagihan, bonusnya, Masya Allah, Tabarakallah. Jodoh, bonusnya apa gimana? Itu bisa jadi, Bisa tapi jadi. jangan berharap dulu. Kita kan niatnya belajar. Oke, Kalau betul, dapat betul, Kak, jodoh kan betul. bonus kan Iya, kayak bonus. gitu. Kita niatnya di situ untuk belajar, berproses, berkembang Iya. agar lebih maju dari sebelumnya. Terus ini Kak, kira-kira ada tips nggak buat orang yang misalnya kan ada kayak aku introvert nggak mau ketemu orang banyak, takut tapi pengen join. Ada nggak tipsnya Kak? Mungkin kalau mau join kan introvert ya nggak kenal orang. Lah kita kan sudah punya HP ya. Mungkin bisa DM nih, ada PR Kaliaman. Halo Kak, saya mau ikut. Misal pun tapi aku takut Kak, aku orangnya introvert. Lah nanti dari kita lah yang mungkin bisa membantu Kakak. Introvert itu kan bisa dirubah ya. Betul. Bisa dirubah dengan lingkungan, lah nanti mungkin pertama memang malu, ini aku harus ngapain Ngapain? ya, ini gimana ya, aku takut gak kenal. Yang penting itu kita SKSD dulu gak sih? SKSD, sok kenal sok deket. Aku itu sering gitu, sok kenal sok deket. Mungkin tanya dulu, halo Kak, orang mana? Oh iya ya. Lah ketika kita udah punya temen, minimal satu dulu lah yang bisa nanti mengajak kita. Lama-lama nanti introvert itu pupus jadi ekstrovert ya. Terus yang penting niatnya tuh dikuatin dulu. Kalau mau aja tapi nggak mau mulai kan percuma. Kayak gitu. Yang penting mau dan mau mulai. Mau mulai, nggak mau aja. kalau niat tak ya juga bahaya. Niat aja tuh juga gak bagus, kita harus juga merealisasikan, terjun gitu. Jadi jangan lupa ikut. IPNU IPPNU. Oke, bagus sekali ya Kak. Nih kira-kira nanti kita akan mengulik lagi nih, tapi mungkin ada di lain waktu kesempatan. Semoga ya Kak, Iya. nanti kita bisa bertemu kembali dan berbincang lebih dalam lagi soal kaderisasi yang ada di Jepara nih, biar Betul. agak lebih maju dan lebih unggul nantinya. Oke Kak, kita segmen terakhir, dan sebelumnya nih, sebelum saya tutup, kita ucapkan sekali lagi selamat atas terpilihnya Ketua IPPNU Jepara tahun 2025. 1 tahun? 2 tahun. Oh, 2 tahun berarti Ya. sampai 2027. Ya, 2027. Oke. Selamat untuk Kak Mahyato Ashari Betul. yang sudah terpilih sebagai Ketua IPPNU Jepara 2 tahun periode ke depannya. Oke. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Nanti Kak Azhari bilang cakep gitu aja. Oke, boleh cakep. Sobat KPI juga bilang cakep gitu ya. Untuk bukan mengakhiri, tapi untuk menutup perbincangan pagi kali ini di episode yang ke-157. Soto bebek ikan pari.
Cakep. Hei Sobat KPI, jangan lupa tetap nonton Bincang Pagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.